Halo para sobat walang, Malika, Manika, dan para kakak WI. Alhamdulillah saya berhasil menyelesaikan 15 hari tantangan di zona 1 materi komunikasi produktif. Senang tentunya karena sudah berhasil mengerjakan tantangan ini secara baik 15 hari berturut-turut tanpa jeda. Memang tepat ya, materi komprot ini menjadi tantangan pertama di Bunda Sayang, karena sebagai makhluk sosial, manusia itu memang tidak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Dan lingkungan terkecil kita sebagai makhluk hidup adalah keluarga. Jadi sudah selayaknya komunikasi dengan anggota keluarga kita sendiri menjadi poin pertama yang harus kita perbaiki. Bagaimana kita akan membentuk sebuah peradaban yang baik jika kita tidak bisa membina keluarga dengan baik. Dan bagaimana kita bisa membina keluarga dengan baik jika kita tidak bisa berkomunikasi antar anggota keluarga dengan baik. Maka dari itu, saya selalu percaya bahwa berbicara itu tak sekedar berkata-kata, tapi juga berbahasa. Tidak sekedar menyampaikan informasi, tapi juga harus berbahasa. Berbahasa tubuh, bahasa cinta, dan bahasa hati lewat tatapan mata. Nah, setelah 15 hari tantangan kemarin dan saya memutuskan tantangan komprot ini saya tujukan kepada anak. Memang niatnya ingin memperbaiki komunikasi dengannya yang usianya baru 2,5 tahun. Alhamdulillah ya, dari banyak poin di materi komprot kemarin sudah banyak checklist poin-poin pada jurnal harian saya. Nah, di situ ada 3 poin terpenting, ada 3 poin utama saya yang harus saya perbaiki. Yang pertama adalah pengendalian emosi. Nah, karena memang saya ibu rumah tangga full seharian nemenin dia dari pagi sampai malam, yang setiap hari itu bersamanya tanpa ada bantuan kakek nenek ataupun pembantu, full saya sendiri, itu tak jarang membuat emosi, kadang tuh ya sering suka bablas gitu ya. Maka dari itu di sini saya belajar untuk memahaminya, bukan saya yang ingin selalu dipahami. Nah, terus yang kedua adalah keep information short and simple. Nah, dulu mungkin saya nyuruh Arfan tuh dengan kalimat rentetan gitu ya. Arfan, nanti kalau habis main dibalikin ya ke boxnya, itu bukunya dikembalikan lagi di rak, setelah itu kita baru makan. Oke. Yang ada dia cuma melongo, itu bunda ngomong apa gitu ya. Nah, setelah melakukan komprot ini, saya mengalami perubahan, yaitu menyusun sebuah kalimat instruksi yang padat dan berisi. Nah, di situ Arfan mulai mudah sekali menerima ya, tanpa penolakan. Terus yang ketiga adalah intonasi suara dan gunakan suara ramah. Nah, ini mungkin dulunya dia bisa sampai 5 oktav kali ya. Nah, jadi setelah belajar komprot, saya bisa lah nurunin 2-3 oktav ya, meskipun belum 100% dibilang kalem gitu ya, belum, tapi masih terus berjuang untuk menjadi lebih baik. Nah, perubahan-perubahan setelah saya melakukan tantangan ini itu yang jelas adalah lebih tenang dalam menyikapi Arfan, berdamai dengan kondisi dan situasi. Itu poin pentingnya sih ya, karena memang benar ya, jika kita tenang, semua akan tenang, semua akan senang, seperti itu. Dan yang terakhir adalah be aware. Nah, di sini tentunya saya jadi terbiasa untuk penggunaan pemilihan diksi yang sesuai. Ini juga bisa sebagai alarm ya buat saya untuk bisa mengendalikan, ini nanti aku ngomong kayak gini tuh sesuai nggak ya dengan Arfan, cocok nggak dengan Arfan, tepat nggak, seperti itu. Nah, seperti mantranya di ibu profesional, I'm responsible for my communication result. Nah, lalu kalau dipertanyakan kenapa mbak nggak sama suami kayak gitu, jadi setelah menerima materi komprot ini,
oh ternyata saya dengan suami itu telah melakukan komunikasi yang sangat produktif selama ini. Mungkin setengah tahunan awal pernikahan mungkin iya, banyak salah pahamnya, mungkin karena masih belum tahu celahnya ya, masih adaptasi. Akhirnya suami yang mulai duluin sih, yuk kita duduk bareng, ngobrol bareng, maunya gimana, kamu maunya gimana, aku maunya gimana, jadi enak gitu sampai sekarang. Jadi nggak pernah kode-kodean. Contohnya kayak gini, misalkan nawarin masak gitu ya, pengen makan apa, di kulkas ada apa, dia bilang gitu, dia buka kulkas, bikin ini aja ya gitu, oke gitu. Atau misalkan saya lagi capek seharian, saya telepon, bunda capek seharian, nanti kalau pulang Arfan sama ayah ya gitu, oke siap gitu. Atau dia lagi ada masalah di kantor, dia pulang mandi, kita makan pun dia cerita tentang masalahnya di kantor, kita fan-fan aja. Jadi mungkin keluarga kami itu tidak pernah harus momennya yang tepat, itu enggak, karena kami sudah menanamkan rasa saling butuh gitu. Enggak ada kan kalau di poin komprot itu kan, kalau sesama pasangan itu harus menemukan momen yang tepat gitu. Alhamdulillahnya kami itu sudah klik, jadi mau kapanpun itu kami selalu menerima seperti itu. Jadi semoga komunikasi produktif dengan pasangan pun akan masih terus diperbaiki kok gitu. Jadi komunikasi produktif apabila kita berada dalam frekuensi yang sama, begitupun ketika kita berkomunikasi dengan anak, kita sesuaikan dengan frekuensi kita dengan mereka agar kita bisa saling menerima. Kita pernah berada di masa mereka, anak-anak ya, sedangkan mereka belum pernah di masa kita. Jadi kitalah yang harus belajar memahami mereka. Itu kalau dengan anak-anak. Jadi intinya sefrekuensi yang sama. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di tantangan zona berikutnya. Insya Allah. Assalamualaikum.